semuanya, perkenalkan nama saya Ayesha Letizial Syarif dengan NIM 240701000. Saya Andini Uswatun Hasanah dengan NIM 2407010101. Saya Julus Putra dengan NIM AHY 102. Saya Nela Putri Gianti dengan NIM 2407010104. Prodi Pendidikan Ekonomi. Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan memasuki bab puncak dari quantum teaching, yaitu merepresentasikan kesuksesan melalui praktik. Bab ini bukan hanya berbicara tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana seorang guru benar-benar menerapkan prinsip quantum teaching dalam tindakan nyatanya. Inilah tahap di mana pembelajaran tidak lagi hanya direncanakan di atas kertas, melainkan diorkestrasikan dengan penuh makna agar menghasilkan kesuksesan bagi setiap siswa. Bayangkan sebuah kelas di mana setiap siswa bersemangat untuk datang setiap hari. Sebuah ruangan belajar yang dipenuhi canda tawa, rasa ingin tahu, dan semangat untuk berkembang. Di sanalah quantum teaching hadir, bukan sekedar untuk metode mengajar, tetapi seni dalam menciptakan pengalaman belajar yang berkesan dan penuh makna. Selanjutnya, yang pertama yang akan kita bahas mengenai makna merepresentasikan kesuksesan. Istilah merepresentasikan berasal dari dunia musik, yaitu seorang dirijen tidak memainkan setiap alat musik, tetapi ia berperan mengatur, memandu, dan menyelaraskan semua instrumen agar menghasilkan harmoni yang indah. Begitu pula peran guru di kelas. Guru ibaratkan dirijen yang memimpin seluruh unsur pembelajaran, mulai dari suasana belajar, materi, strategi, hingga interaksi dengan siswa, agar semuanya berpadu dan menciptakan proses keberhasilan dalam belajar. Dalam quantum teaching, mengajarkan bahwa keberhasilan belajar tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kecerdasan siswa, melainkan juga oleh kemampuan guru dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, menyenangkan, dan dipenuhi oleh energi positif. Baik, selanjutnya kita akan membahas praktik adalah kunci kesuksesan. Sebagai kunci kesuksesan, sebuah teori akan benar-benar bermakna ketika diterapkan dalam tindakan nyata. Inilah inti dari bab 10, yaitu bagaimana mengubah konsep menjadi praktik konkret. Quantum teaching menekankan prinsip yaitu pengalaman mendahului penamaan. Maksudnya, siswa sebaiknya terlebih dahulu mengalami atau merasakan proses belajar sebelum diberikan istilah atau definisi secara formal. Contohnya, sebelum menjelaskan tentang gaya gravitasi, guru dapat mengajak siswa menjatuhkan benda dari ketinggian dan mengamati apa yang terjadi. Dengan cara ini, siswa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mudah diingat karena didasari oleh pengalaman langsung. Dalam penerapannya di kelas, guru bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti yang pertama, menciptakan suasana belajar yang hangat dan penuh antusiasme. Yang kedua, menyusun kegiatan yang menantang namun tetap menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk bereksperimen serta menyampaikan pendapat mereka. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah mengorkestrasi kesuksesan. Untuk menerapkan quantum teaching dalam praktik, ada beberapa langkah utama. Yang pertama, mulai dari satu langkah kecil, jangan langsung mencoba semuanya sekaligus. Mulailah dari satu unsur kecil dalam quantum teaching, seperti pengalaman sebelum nama atau merayakan keberhasilan siswa, dan lakukan secara konsisten hingga menjadi kebiasaan baik di kelas. Yang kedua, jelaskan tujuan kepada siswa. Guru bisa mengajak siswa memahami alasan dibalik metode yang digunakan. Saat mereka tahu tujuan pembelajaran, mereka akan merasa dilibatkan dan lebih bersemangat untuk berpartisipasi. Yang ketiga, ciptakan pengalaman belajar nyata. Guru bisa melibatkan siswa dalam kegiatan yang membuat mereka berpikir, bergerak, dan merasakan. Belajar bukan hanya mendengar, tetapi juga mengalami langsung. Yang keempat, lakukan refleksi setelah kegiatan belajar. Guru bisa mengajak siswa untuk merenung sejenak, tanyakan apa yang mereka pelajari, bagaimana perasaan mereka, dan bagaimana mereka bisa menerapkannya di kehidupan nyata. Yang kelima, rayakan setiap keberhasilan, apresiasi setiap usaha siswa, sekecil apapun.
Ucapan sederhana seperti kamu hebat hari ini atau kamu keren sudah berani menjawab itu dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi luar biasa bagi siswa. Selanjutnya, kita akan membahas contoh penerapan di kelas. Teori ini baru akan benar-benar bermakna ketika kita menerapkannya dalam praktik nyata. Inilah esensi dari bab 10, yaitu bagaimana kita mengubah sebuah konsep menjadi tindakan dalam proses pembelajaran. Dalam quantum teaching, terdapat satu prinsip yang penting disebut pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya yaitu biarkan siswa terlebih dahulu merasakan dan mengalaminya sendiri dalam proses belajar sebelum guru memberikan istilah, teori, ataupun definisinya secara formal. Contoh nyata di sini, sebelum kita menjelaskan apa itu gaya gravitasi, ajaklah siswa-siswi kita untuk melakukan percobaan sederhana seperti menjatuhkan benda dari ketinggian dan mengamati apa yang terjadi. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami konsepnya secara teoristik, tetapi juga menyimpan lebih kuat dalam ingatan karena berasal dari pengalamannya langsung. Dalam kegiatan belajar sehari-hari, guru bisa mulai menerapkan prinsip ini melalui 3 langkah sederhana. Seperti yang pertama ada menciptakan suasana kelas yang hangat, positif, dan penuh semangat. Lalu yang kedua ada menyusun kegiatan yang tidak hanya menantang, tetapi juga menyenangkan. Lalu yang terakhir ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencoba, bereksperimen, dan mengemukakan pendapatnya secara bebas. Dengan begitu, proses belajar lebih hidup, bermakna, dan membangkitkan rasa ingin tahu siswa. Selanjutnya, terakhir yaitu ada prinsip dalam quantum teaching. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam mengorkestrasikan kesuksesan. Yang pertama, segalanya berbicara. Setiap unsur di kelas, mulai dari suara, warna, Yang kedua, segalanya bertujuan. Setiap kegiatan harus memiliki makna yang jelas dan mendukung tujuan belajar. Yang ketiga, dalam prinsip pengalaman sebelum nama, siswa diajak untuk belajar melalui pengalaman terlebih dahulu sebelum mereka mengenal istilah atau teori yang menjelaskannya. Dengan cara ini, pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna karena berawal dari sesuatu yang mereka alami sendiri. Yang selanjutnya, keempat, akui setiap usaha yang dilakukan siswa. Penghargaan tidak selalu harus diberikan untuk hasil akhir, tetapi juga untuk proses belajar, kerja keras, dan keberanian mereka dalam mencoba hal baru. Sebab dari sanalah tumbuh rasa percaya diri dan motivasi untuk terus belajar. Yang kelima, jika sesuatu layak untuk dipelajari, maka hal itu juga layak untuk dirayakan. Setiap kemajuan, sekecil apapun, penting untuk diapresiasi karena dari sanalah tumbuh motivasi dan semangat belajar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip quantum teaching ini secara konsisten, seorang guru dapat menciptakan suasana kelas yang hidup, penuh interaksi, dan menginspirasi setiap siswa untuk terus berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada prinsip dalam quantum teaching. Ada beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam mengorkestrasikan kesuksesan. Yang pertama, segalanya berbicara. Setiap unsur di kelas, mulai dari suara, warna, ekspresi guru, hingga pengaturan tempat duduk, memberikan pesan kepada siswa. Dengan menerapkan prinsip-prinsip quantum teaching ini secara konsisten, seorang guru dapat menciptakan suasana kelas yang hidup, penuh interaksi, dan menginspirasi setiap siswa untuk terus berkembang. Kesimpulan dari materi mengorkestrasi kesuksesan melalui praktik yaitu bahwa mengorkestrasi kesuksesan bukan berarti menjadi guru yang sempurna, melainkan menjadi guru yang terus belajar dan berlatih untuk menumbuhkan potensi setiap siswa. Ketika kita berani mempraktikkan quantum teaching, kita bukan hanya mengajar pelajaran, tetapi mengajarkan cara untuk sukses dalam hidup. Ingatlah, setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk menanamkan semangat, kepercayaan diri, dan keyakinan bahwa setiap siswa bisa berhasil.
Mari kita terus belajar, berlatih, dan mengorkestrasikan kesuksesan bukan hanya untuk siswa, tetapi juga untuk diri kita sebagai pendidik yang bermakna. Terima kasih. Telah menyimak. Pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.